Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran matematika. Saya harap video ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selamat. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita mempelajari matematika, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk itu coba kita perhatikan dulu yang kotak berwarna kuning ini, di mana di situ ditulis perhatikan rumus ABC. Rumus ABC adalah X1 sama dengan min B tambah akar D per 2A dan X2-nya min B kurang akar D per 2A. Nah, untuk itu kita kan tadi bicarakan masalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, menjumlahkannya berarti maksudnya X1 ditambah X2. Berarti min B tambah akar D per 2A ditambah dengan min B kurang akar D per 2. Nah, setelah ditambah, min B dengan min B ditambahkan menjadi min 2B. Akar D dengan min akar D jika dijumlahkan akan habis dan penyebutnya adalah 2A. Nah, dari sini kita nampak ada 2 bisa kita coret sehingga dapatlah X1 tambah X2 sama dengan minus B per A. Nah, demikian juga untuk perkalian ya, hasil kali akar-akarnya min B tambah akar D per 2A kali min B kurang akar D per 2A. Nah, kalau kita kalikan ini 1 tambah 1 kurang. Kan masih ingat dulu waktu aljabar, yaitu perkalian selisih kuadrat. Maksudnya begini, 1 bagian tambah 1 bagian kurang. Nah, ini kalau kita kalikan maka setiap suku mendapat kuadrat, yaitu min B menjadi B kuadrat plus akar D dengan min akar D menjadi min D. Akar kali akar kan akarnya habis karena sama-sama di dalam akar adalah D. D itu pernah kita pelajari, itu adalah diskriminan. Nah, kemudian B kuadrat ya kan, ini kurang D. D itu kita gantikan pakai B kuadrat kurang 4AC. Nah, setelah kita gantikan, kita buka kurungnya B kuadrat kurang 4AC, berarti masuk kurangnya min B kuadrat, min sama min jadi tambah 4AC. Dicoret, maka penyebut kali penyebutnya adalah 4A kuadrat. Sehingga kalau ini sudah kita coret atau habis, berarti tinggallah 4AC per 4A kuadrat. 4 kita coret masing-masing, A juga tinggal hasilnya. Perkalian X1 dan X2 adalah C per A. Nah, inilah modal kita nanti untuk menyelesaikan soal-soal mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar, yaitu jumlah akar-akarnya X1 tambah X2 min B per A, X1 kali X2 adalah C per A, yang tadi tambah ini kali. Oke, coba perhatikan ini contoh. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 3x kurang 1 sama dengan 0 adalah. Nah, berhubung karena yang ditanya jumlah dan hasil kali, tentu kita butuh A, B, dan C-nya. Nah, untuk itu ini saya pindahkan kemari, lalu kita mulai. Ayo, A-nya berapa? A adalah koefisien x kuadrat, berarti A-nya 2. Terus B-nya berapa? B-nya adalah minus 3 dan C adalah konstanta sebesar min 1. Nah, kemudian angka A, B, C ini kita gunakanlah dengan menuliskan atau mencari X1 tambah X2. Nah, X1 tambah X2 tadi kita sudah tahu apa? Min B per A, berarti min B per A. Berarti min, masukkan B-nya berapa? Min 3 per A-nya berapa? 2. Maka diperoleh hasil min jadi pos 3 per 2. Nah, selanjutnya adalah hasil kali. Hasil kali adalah X1 kali X2 adalah C per A. Nah, di sini C-nya berapa?
min 1. A-nya berapa? A-nya 2. Berarti hasilnya adalah min setengah. Nah, itulah dasar kita mencari jumlah dan hasil kali akar tanpa harus kita mencari akar-akarnya atau tanpa kita menggunakan pemfaktoran atau rumus ABC untuk mencari akar-akarnya. Cukup dengan menggunakan X1 tambah X2 min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, berikutnya contoh berikut. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat seperti tertulis ini adalah 2 dan min 2. Maksudnya jumlahnya adalah 2 untuk persamaan kuadrat ini, yaitu X1 dan X2-nya gitu ya. Kemudian min 2 itu adalah hasil kalinya. Nah, jadi untuk itu coba kita cek dulu bagaimana A-nya. Ayo, A adalah koefisien X kuadratnya 3. Terus B adalah koefisien X adalah min K tambah 2. Terus C-nya adalah 3M kurang 1. Nah, di sini katanya jumlahnya berapa tadi? 2 ya. Nah, berarti kita coba dulu. X1 tambah X2. Berdasarkan pengetahuan yang tadi adalah min B per A. Sedangkan kita tahu X1 tambah X2 yaitu jumlahnya adalah berapa di situ? Adalah 2. Berarti 2 itu sama dengan min B per A. Ya kan? Nah, lalu kita lihat dulu 2 sama dengan, nah berapa min B-nya? B-nya berapa? B-nya min K. Berarti kalau min ketemu B, habiskan minusnya atau jadi positif. Menjadi K tambah 2. Nih ya. A-nya berapa? 3. Oke, coba kita kali silang dulu nih. K tambah 2 sama dengan berapa? Kali silang 6. Berarti berapa K-nya? Sama dengan 4. Nah, berikutnya untuk perkalian. X1 kali X2 itu adalah C per A. Nah, X1 kali X2 menurut soal adalah hasil kalinya adalah min 2. Sama dengan C-nya berapa di sini? 3M kurang 1 per A-nya berapa? 3. Ayo kita kali silang lagi. Berarti min 6 atau langsung sini dulu ya. 3M kurang 1 sama dengan min 6. Berarti 3M sama dengan min 5. Tentu M-nya berapa? Min 5 per 3. Nah, pertanyaannya adalah 6M tambah K. Jadi 6M tambah K sama dengan 6 kali. Masukkan M-nya berapa tadi? Min 5 per 3 tambah K-nya berapa? 4 sama dengan ini dicoret-coret tinggal 2 berarti min 10 ditambah 4 maka hasilnya adalah min 6. Itulah jawaban daripada nilai 6M tambah K. Nah, selanjutnya untuk persamaan kuadrat 3 kurang X kuadrat sama dengan 0 memiliki akar-akar alfa dan beta. Nah, selama ini tadi kita memakai X1 dan X2. Nah, ini kita kasih nama, kata soal adalah alfa dan beta. Jadi ibaratnya ini seperti X1, ini seperti X2. Maka ditanya alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, seperti biasanya tadi kita harus tahu dulu berapa A-nya. A koefisien daripada X kuadrat, berarti min X kuadrat itu koefisiennya pengalinya adalah min 1. B-nya adalah koefisien X, berarti pengalinya adalah juga min 1. C adalah konstanta, itu sama dengan 3. Nah, ditanya alfa kuadrat tambah beta. Berarti di sini kita harus tahu dulu dong. Alfa tambah betanya berapa? Nah, inilah dia sama kayak macam X1 tambah X2 berarti min B per A. Ayo. Min B-nya berapa di situ? Min 1. A-nya berapa? Min 1. Berarti hasilnya adalah
min 1 itu alfa tambah beta. Nah, bagaimana kalau kita lihat alfa kali betanya? Alfa kali beta adalah C per A. Nah, berapa C-nya? 3. Berapa A-nya? Min 1, berarti min 3. Dengan menggunakan ini, berarti kita bisa melakukan alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, ini dia aljabar. Kita pakai dulu alfa tambah beta kuadrat. Kalau sampai sini aja kan ilmu sesat. Nah, sesungguhnya kalau ini kita buka bagaimana? Alfa kuadrat, oke. Tambah, ada 2 kiri kanan, berarti 2 alfa beta. Di sini tidak ada, berarti kalau tidak ada kita buang menjadi 2 alfa beta. Kenapa? Di dalam ini kalau kita buka kurungnya muncul 2 alfa beta, sedangkan di sini tidak ada 2 alfa beta, makanya saya buang, kita kurang. Nah, beta kuadrat ada ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat alfa tambah beta itu berapa tadi kita temukan? Min 1 kuadrat kurang 2 kali alfa beta berapa tadi? Min 3. Berarti hasilnya adalah 1 ditambah 6. Maka jawabnya adalah 7. Itulah hasil alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, contoh berikutnya kita menggunakan persamaan kuadrat yang tadi. Hanya perbedaannya ini mencari alfa per beta, beta per alfa ditambahkan. Tentu dengan cara yang sama tadi kita tulis lagi ya. A-1, B-1, C3. Oke, sama juga ilmu yang ini sama, berarti kita tinggal uraikan ini aja. Alfa per beta ditambah beta per alfa. Menurut pelajaran kalian waktu SMP, ini ada yang dikali samakan penyebut, berarti kita bikin alfa beta gitu ya. Baru kita silangkan gitu kan. Alfa kuadrat ini juga tambah beta kuadrat. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya sederhana kali kan. Alfa kuadrat tambah beta kuadrat tadi sudah ada di sini. Berapa? 7. Tapi ingat, kamu harus tahu bagaimana mendapatkan alfa kuadrat tambah beta kuadrat ini dengan menggunakan aljabar. Per alfa kali beta berapa di sini? Min 3. Oke, jelas kan? Nah, berarti alfa per beta tambah beta per alfa adalah 7 per min 3. Nah, untuk itu, beginilah dasar dulu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti kita kaitkan dengan diskriminan. Ya, diskriminan jumlah dan hasil kali akar-akar sesuai dengan permintaan daripada soal. Nah, nanti kita lanjut lagi pada episode berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dimengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih.